Yes, welcome back everybody. Selamat datang kembali semua, ladies and gentlemen. Kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Today's kembali Crypto Daily Indonesia memberi kepada Anda berita terbaru, apa yang terjadi di ruang ini, di industri ini, di ruang lingkup cryptocurrency, dan kita akan melihat secara technical analysis daripada si Bitcoinnya, karena saya mengintip tadi bahwa Bitcoin kembali mengalami pelemahan. Mungkin di antara teman-teman belum sempat melihat market, kondisi Bitcoin seperti apa, global market cap, dan altcoin lainnya. Saat ini saya tunjukkan kepada Anda performa terbaru daripada Bitcoin saat ini mengalami pelemahan dengan penurunan hampir di kisaran 2%, teman-teman semua ya. Dalam pada saat video ini dibuat ya, teman-teman bisa lihat kalau Anda menonton video kami kemarin, di situ kami juga mengupdate secara teknikal ya chartnya untuk si Bitcoin. Kemarin itu memang keadaan bullish ya, dan sempat kita mereview itu, sempat saya sampaikan kepada teman-teman 2 hari berturut-turut akan bullish, dan hari ini ya kemudian kita melihat performa daripada si Bitcoin kembali turun di titik supportnya di beberapa hari yang lalu. Memang dalam beberapa hari terakhir teman-teman bisa lihat ya, kurang lebih 1 minggu terakhir semenjak dari tanggal 13 ya, di sini ada titik support yang lumayan dalam di tanggal 12 maksud saya, dengan harga terendah Bitcoin itu di kisaran low-nya di 25.800. Nah, semenjak saat itu yang kemudian sampai saat ini, dari tanggal 12 itu sampai dengan tanggal hari ini yaitu tanggal 24 Mei, bahwa performa Bitcoin memang sempat mengalami penguatan tetapi kembali mengalami penurunan. Sebenarnya ada beberapa alasan ya, karena kita melihat dalam beberapa hari yang lalu ada beberapa berita saya temukan beberapa Bitcoin itu bergerak kembali setelah beberapa tahun tidak bergerak kembali dari salah satu dompet pindah ke dompet baru. Ini yang diantisipasi. Apakah memang Bitcoin ini akan terjadi? Apakah memang akan dijual di market, dilepas di market, atau seperti apa? Makanya kenapa muncul spekulasi di market. Makanya erat kaitannya si Bitcoin ini dengan spekulasi di market. Makanya teman-teman kalau melakukan trading itu harus melakukan riset mandiri, apalagi trading di Bitcoin, apalagi di altcoin lain ya yang fluktuatifnya sangat tinggi dibandingkan si Bitcoin ini. Penting untuk Anda memperhatikan fundamental analisis, technical analisis juga cukup penting, teman-teman. Beginilah performa terbaru dari si Bitcoinnya hari ini. Kesimpulan bahwa kembali mengalami pelemahan, dan alhamdulillah kemarin sempat saya close setelah saya profit melakukan trading di copy trading salah satu exchange, Fairdesk. Teman-teman jika ingin menggunakan exchange tersebut untuk trading, silakan daftar, cek di description video ini teman-teman. Di situ saya sudah melakukan take profit ya, kisaran berapa persen, 40% lebih ya di trading future. Memang risiko sangat besar, tentunya kalian harus mengetahui resiko melakukan trading di future dan juga trading di spot. Memang spot itu resikonya agak kecil dibanding dengan trading di future, teman-teman semua. Saya pikir seperti itu. Berita apa hari ini? Saya akan langsung saya akan langsung ulas ya. Baru-baru ini CEO daripada Ledger menginformasikan pembatalan updatean terbaru dari Ledger Recover ya, karena spekulasi di komunitas Ledger itu banyak negatifnya, teman-teman, muncul ya, banyak negatifnya daripada positifnya, sehingga saya melihat di beberapa akun Twitter sebagian besar orang-orang memindahkan dana mereka dari Ledger ke wallet lain karena tidak sepakat dengan updatean yang diberikan, informasi terbaru yang diberikan oleh CEO daripada Ledger ini, teman-teman semua. Penyimpangan buku besar ini saya translate ke Indonesia, ini adalah Ledger ya. Penyimpangan Ledger pada fitur pemulihan kunci atau key recover yang kontroversial setelah reaksi komunitas ya. Akibat daripada reaksi komunitas, sehingga ini salah satu penyebab daripada CEO Ledger ini membatalkan updatean tersebut, pembaharuan tersebut. Penyedia dompet perangkat keras atau hardware wallet Ledger tidak akan meluncurkan fitur pemulihan utamanya atau recover ya, setelah kritik panas dari komunitas kripto. Memang ada banyak kritik panas datang dari komunitas kripto ya, pengguna Ledger mengkritik akibat daripada pembaharuan ini. Tidak sepakat mereka dengan pembaharuan ini, teman-teman. Dalam pernyataan 23 Mei, CEO Pascal Gauthier
mengatakan Ledger pertama-tama akan merilis kode untuk fitur baru sebelum diluncurkan sambil minta maaf atas diskomunikasi seputar pengembangan. Kesalahan komunitas kami yang tidak disengaja mengejutkan semua orang dan memengaruhi kemampuan pelanggan kami untuk memahami pemulihan buku besar atau ledger recover secara akurat. Menurut Gauthier, Ledger akan mempercepat roadmap sumber terbukanya dengan membuka kode untuk komponen inti OS-nya atau sistem operasinya, teman-teman. Termasuk Ledger Recover tersedia untuk umum. Kami akan membuka sumber protokol Ledger Recover, memungkinkan komunitas untuk memiliki pilihan sebanyak mungkin atas hak asuh Anda sendiri, selain layanan yang sepenuhnya opsional itu katanya, yaitu kata CEO-nya. Gauthier lebih lanjut menegaskan kembali keyakinannya bahwa fitur tersebut akan menguntungkan banyak pendatang baru ke dalam ruang kripto, menambahkan bahwa masalah signifikan untuk adopsi hak asuh mandiri kripto adalah masalah pemulihan fresh awal. Mayoritas pengguna di kripto saat ini tidak memiliki kunci pribadi mereka dan atau menempatkan kunci pribadi mereka dalam resiko menggunakan bentuk hak asuh diri yang kurang aman dan bentuk penyimpanan dan pengamanan seed phrase yang sulit digunakan. Intinya bahwa baru-baru ini kami mendapat informasi dari CEO Ledger menginformasikan untuk sementara melakukan pembatalan pengupdatean daripada fitur Ledger Recovery ini. Dan baru-baru ini mungkin ini adalah salah satu penyebab turunnya lagi Bitcoin dan beberapa altcoin karena tersebar isu-isu yang kurang mengenakan kita dengar. Bahwa isunya apa? Bahwa Binance itu membantah klaim Reuters tentang commingling atau pencampuran dana karena beredar informasi ini beritanya Nah, ini datang dari The Block bahwa Binance itu menolak laporan Reuters yang menuduh dana campuran perusahaan. Artinya bahwa datang berita Reuters ini salah satu media pemberitaan terbesar juga memberitakan bahwa Binance dia mendapat juga informasi dari orang dalam Binance bahwa Binance itu mencampur adukan pendapatan Binance dan juga dana pelanggan, teman-teman semua. Makanya kenapa si Binance mengklarifikasi hal ini, CSO dari Binance itu membantah hal ini. Reuters melaporkan sebelumnya hari ini bahwa Binance menggabungkan dana pelanggan dengan pendapatan pada tahun 2020 dan 2021. Mengutip sumber dan catatan Binance atau CSO Binance, Patrick Hillman, menyebut laporan itu lemah. Nah, yang kemudian Binance membantah klaim Reuters tentang commingling atau pencampuran. Ceritanya sangat lemah. Chief Strategy Officer Binance turun ke Twitter untuk membantah klaim percampuran Reuters terlepas dari kekurangan peraturan dan gugatan dengan CFTC. Tikus kunci Reuters menerbitkan sebuah artikel pada 23 Mei menuduh bahwa Binance mencampur adukan uang pelanggan berdasarkan berita orang dalam. Binance menyangkal tuduhan tersebut, menyatakan bahwa Binance menyimpan dana pelanggan dan pribadi pada dua buku besar yang terpisah. Intinya bahwa si Reuters ini mendapat informasi dari orang dalam bahwa si Binance mencampur adukan dana pelanggan dan dana penghasilan atau pendapatan mereka. Tetapi Binance CSO dari Binance atau Chief Strategy Officer Binance yaitu Hillman, dia itu membantah hal tersebut, tidak ada pencampuran dana tersebut, sehingga kemungkinan besar memang ini juga lumayan trending juga di utas Twitter, pemberitaan kripto tentang pencampur adukan dana ini, berita-berita ini. Maka kemudian penting daripada Binance mengklarifikasi ini, mungkin salah satu terjadinya, ini mungkin salah satu yang menyebabkan Bitcoin itu global market cap kembali mengalami penurunan karena terjadi sedikit kepanikan, teman-teman. Kemungkinan sih seperti itu karena erat kaitannya altcoin itu, Bitcoin itu dengan berita fundamental ketika ada berita yang kurang mengenakan, berita buruk, maka kemungkinan orang-orang itu akan menjual, akan keluar dari kripto, akan keluar dari Bitcoin, sehingga mengakibatkan Bitcoin kembali mengalami penurunan. Kita flashback kembali di tanggal 22 Mei kemarin sejarah harga Bitcoin pada harga pizza Bitcoin. Nah, di tanggal 22 Mei itu komunitas Bitcoin memperingati di mana pertama kalinya Bitcoin ini digunakan untuk membeli
barang secara fisik. Yaitu barang secara fisik apa? Yang pertama digunakan itu membeli pizza, teman-teman ya. Harganya pun pada saat itu ya, dengan murahnya Bitcoin pada saat itu, dengan 2 pizza dilakukan pembelian sekitar 10.000 Bitcoin. Wow, sangat tinggi sekali. 10.000 Bitcoin itu jika dibelikan pizza sekarang, mungkin satu kabupaten atau satu provinsi bisa memakannya, teman-teman ya. Sangat besar sekali. Kita melihat ya, riwayat harga Bitcoin pada Bitcoin Pizza Day dari tahun ke tahun ya. Kalau kita melihat ini bersumber dari Coindesk Indonesia. Dari tahun 2010 ya, harga sekitar sini, 2011 di 6,12, 2010, 2011 ya, 2012 harga Bitcoin masih sangat murah, $5,10, 2013 ini pada saat tanggal 22 Mei ya, 2014 ya meningkat kembali, 2015 kembali turun, 2016 naik lagi, 2017 di sini all time high juga ya. Kemudian 2018 di kisaran 8.000 US, 2019 di kisaran 7.000 US dollar. 2020 9.000 US dollar di 2021 kemarin, ya situ terjadinya all time high banyak altcoin termasuk Bitcoin, Ethereum dan beberapa altcoin lain di kisaran 37.000 US. Di tahun ini di tanggal 22 Mei kemarin di kisaran harga di tahun 2022 ya di kisaran 29.000 US, dan di tahun ini di tanggal 22 Mei kemarin di kisaran 26.000 US dollar per BTC-nya, teman-teman semua. Bitcoin Pizza Day, perayaan yang dipandang banyak orang sebagai tonggak sejarah bagi Bitcoin, jadi fenomena tahunan yang dinantikan oleh banyak antusias kripto. Pada 22 Mei 2010, seorang pria bernama Laszlo Hanyecz melakukan pembelian yang sekarang menjadi sejarah Bitcoin. Nah, ini dia tampaknya ya orangnya yang melakukan pembeli Bitcoin melakukan pembelian pizza menggunakan Bitcoin sekitar 10.000 Bitcoin itu. Dia beli 2 pizza seharga 10.000 Bitcoin yang pada saat itu harganya sangat rendah. Sejak pembelian pizza tersebut, nilai Bitcoin telah meningkat secara dramatis. Pada 2010, 10.000 Bitcoin harganya tidak lebih dari 40.000 USD. Bitcoin Pizza Day bukan hanya tentang merayakan transaksi pizza, tetapi juga tentang menghargai perkembangan dan legitimasi Bitcoin sebagai aset digital. Kita beri like dulu ya. Saya pikir teman-teman semua cukup sekian berita kali ini. Coba kita akan melihat ya global market cap seperti apa yang saya sampaikan tadi, seperti apa yang kita lihat di TradingView. Nah, TradingView itu kita melihat dari Bitcoin down dan saat ini kita melihat juga datang dari bersumber dari CMC down juga, turun 1,88%. Bitcoin juga turun ya. Di sini teman-teman bisa lihat turun lebih dari 1%. Ethereum lebih dari 1% juga, yang mendekati 2% nih. Kemudian BNB, XRP ya, hampir keseluruhan di sini kita melihat mengalami penurunan yang lumayan dalam. Dogecoin, Polygon, Solana, Tron, Litecoin yang lumayan tinggi 5% mengalami penurunan. Seperti ini performa Bitcoin dan altcoin data dari CMC. Saya pikir teman-teman semua ya cukup sekian informasi kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan ini dapat bermanfaat untuk Anda dan Indonesia dan masyarakat Indonesia bisa mengambil pelajaran setiap apa yang kami sampaikan di sini. Jika ada salah kata, mohon maaf teman-teman semua. Cukup sekian dengan saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. See you tomorrow my friend. Bye bye.